Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, salam sejahtera semuanya. Selamat lagi Pak Direktur SD, Pak Asbi, Kepala BGP, BBGP, Adi, Kepala BPNP, Pak Eko, Bu Kabit dari provinsi dari Kabupaten Sleman, dan juga semua Bapak Ibu guru penggerak yang ada di ruangan ini. Terima kasih atas silaturahminya. Saya sebenarnya di sini agendanya ngopi-ngopi gitu. ternyata dicurhatin. Tempat baru katanya ayam-ayam baru buka pakai opening. Ada apa ya di atas ini kan rame-rame ada pakai sauran pakai mentega belajar jadi ya. Saya naik ke atas, rupanya ada bunuki. Jadi agendanya agenda ngopi-ngopi sih. Makanya kita kan bajunya baju bebas, nggak baju ini kan, jadi emang lagi keliling-keliling aja lihat tempat kopi-kopi cantik gitu, di tempat yang baru lahir katanya di tempat kemudian karena dekat rumahnya Bu Nuri ya di sini daerah Sleman ini. Oke, jadi pertama yang langsung ke dapur. ASMP 3 kan Bapak Ibu udah tahu lah posisi Kemendikbud, semuanya itu prioritas gitu kan. Nah tapi yang tidak bisa kita lakukan adalah formasi itu, walaupun sudah kita sediakan secara, ayo silahkan dilamar formasinya oleh Pemda. Ya kita nggak bisa apa-apa, kalau kecuali kita mengubah sistem pemerintahan kita menjadi sentralisasi, gitu. Ini ada Pemda di sini. Itu kesulitannya. Formasi itu disediakan slotnya 1 juta lebih. Guru honorer itu 700.000. Total seluruh Indonesia. Itu gampangnya aja. Mana besaran formasi sama jumlah guru honorer? 1 juta lebih formasi, guru honorer itu ada 300.000. Artinya ini harusnya langsung bisa terserah. Tapi memang kesulitan kita adalah, dan ini waktu saya di GTK walaupun sekarang walaupun sama gubernur saya tetap masih bisa mantau gitu ya. Itu GTK terus untuk melakukan advokasi, tapi kan sulit sekali untuk melakukan yang betul-betul firm, karena memang dinamika Pemda itu berbeda-beda. Ada yang betul-betul seperti yang tadi teman-teman Bapak Ibu semua sampaikan ke saya. Ini ada dinas yang Kulon Progo, kayaknya Bu ini happy gitu ya. Yang Batu kayaknya aduh gimana gitu ya. Jadi itu memang realitas. Tapi kalau ada kebetulan di rumahnya bisa langsung ngobrol gitu ya. Happy banget gitu. Jadi dinamika Pemda kita, sistem kita tuh pemerintahan daerah yang ada 548 lebih, sekarang udah 550-an lebih lah dengan 4 provinsi baru, nanti mungkin kabupaten kota juga nambah. Bapak Ibu, itu tahu nggak bayangannya seperti apa? Kalau kita kumpulkan semua Pemda, kalau saya bicara dengan semua kepala dinas untuk menjelaskan sebuah program, terus atau misalnya kita rembukan yuk kita sehat-sehat, kita kumpul satu Pemda, saya kasih waktu 5 menit, apa sih masalah yang paling urgent, yang paling segera harus kita selesaikan di Pemda masing-masing, yuk kita pengen nampung belanja masalah. 5 menit satu Pemda kali 548 itu sama dengan 45 jam. 45 jam. Satu hari ada berapa jam? 25 jam. Kali 2 berapa? Jadi itu udah nyaris 2 hari 2 malam. Nggak berhenti tanpa break, nggak boleh break ke toilet. Makan juga mungkin barengan, nggak boleh tidur. Nggak ada break isoma juga, bayangkan. Itu aja waktunya 45 jam. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kompleksitas kita dalam melakukan dialog. Kadang-kadang juga dialog hari ini ketemunya sama ibu ini atau bapak ini udah lama ngobrolnya 2 jam, akhirnya ngerti, oh iya begitu ya, akhirnya ngerti, ampun ya, oke. 2 bulan lagi bapaknya diganti. Pusing lagi 2 bulan lagi gitu. Dan jadi memang inilah, saya pernah ya waktu itu kita kunjungan kerja sama Mas Menteri ke sebuah kabupaten di daerah timur, terus di Indonesia bagian timur, terus kepala dinasnya belum dekat saya, terus cerita ini gimana Pak, ini guru honorer kita nggak ada ini slotnya di segala macam. Pak, Bapak bukannya ikut di rapor ini 2 minggu yang lalu, karena saya tahu kan, saya mantau tim GDK perlu di mana nih.
regional ini sama Pemda yang mana gitu kan, Pemda Timur itu udah selesai semuanya 2 minggu yang lalu. Emang nggak ikut kemarin yang konten itu? Ada apa itu? Oh enggak, saya baru dilantik Pak. Jadi kadis yang lama nggak ngobrol, kadis yang baru. Jadi dia ngomel-ngomel tapi dia nggak tahu bahwa itu udah dilakukan. Tadi dia tinggal melaksanakan gitu. Dia nggak tahu, ini pengen curhat sama Mas Menteri. Tapi dia nggak dilaporkan sama kadis yang lama tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang harus lanjutkan. Nah ini juga permasalahan karena kadang-kadang pergantian tidak menjanjikan ada kesinambungan, bahkan bukannya kesinambungan program, kesinambungan komitmen aja, bukan kesinambungan komitmen itu sudah kayak tinggal melaksanakan gitu. Nah itu juga masalah kita di desentralisasi. Jadi memang ini bidang-bidangnya luar biasa. Kita lagi cek-cekan, Mas Menteri sangat concern Bapak Ibu, ini terus kita komunikasikan karena itu juga bukan kita kan istilahnya kementerian teknis ya. Jadi kita sebagai pengguna kan yang hajatannya itu adalah yang merekrut ini pegawai itu adalah dari PAN-RI sebagai kementerian kebijakan dan BKN sebagai eksekutor untuk badan keterlibatan jadi pegawai negara gitu istilahnya. Jadi itu sebenarnya sudah terus dan kita ingin kalau formasi ini diajukan oleh semuanya, jadi artinya akan jauh lebih cepat bisa selesai. Kita lihat tahun ini, tapi ya kembali lagi itu tergantung pada formasi yang diajukan. Jadi kalau misalnya ini sentralisasi, nggak perlu ngomong lagi. Kita punya data seluruh Indonesia di mana bahkan guru-guru yang daerah-daerah terpencil kita tahu. Kalau dulu saya punya keluarga jadi guru, saya dari Sumatera Barat, dia lulus di Sumatera Barat, ditempatkannya di mana? Di Bengkulu. Kenapa di Bengkulu? Ya di Bengkulu ada posisi guru SD, dia mau promosi di kepala sekolah ke Kepulauan Riau. Kosongnya di situ. Dan dulu tuh ini biasa aja gitu, ya kan? Jadi sekarang pemerintah pusat punya data semuanya, Bapak Ibu, tapi kita nggak bisa melakukan eksekusi. Karena sebenarnya dengan desentralisasi itu harusnya bisa lebih cepat. Karena permasalahan nggak harus eskalasi ke pusat, karena pemerintah daerah kan bisa lebih cepat melihat kondisi daerahnya. Tapi ya memang kemudian terjadi perbedaan. Ada pemerintah daerah yang bisa lebih responsif, ada yang masih belum. Ini memang tantangan kita untuk bisa melakukan terus advokasi, tapi kita cari cara-cara yang lebih cepat gitu ya untuk bisa menyelesaikan. Nah untuk TK khususnya, TK negeri itu hanya 2% loh se-Indonesia. Jadi TK negeri itu se-Indonesia hanya 2%. Jadi formasi TK memang kecil. Gitu. Nah kalau yang terkait dengan swasta dan sertifikasi Bapak Ibu, ini saya curhat juga nih, tapi penyelesaiannya nggak bisa cepat, harus mungkin mengganti artinya tahun politik harus selesai dulu. Di RUU Sisdiknas, usulan kita itu apa? Usulan kita RUU Sisdiknas itu nggak perlu lagi nunggu harus ikut proses sertifikasi, nanti ikut ujian dan segala macam, semuanya udah langsung dikasih. Jadi tuh ada semacam berita tuh diputar balik bahwa sebenarnya kita itu ingin 1,6 juta guru yang laki-laki itu 1,3 guru swasta, 300.000 itu guru negeri yang belum sekarang ini sertifikasi itu udah. Jadi jangan pakai istilah tunjangan sertifikasi, atau pakai istilah tunjangan fungsional. Jadi masuknya di sini. Kalau swasta dikasih bantuan operasional sekolah yang bisa langsung mengakomodasi atau mengumpulkan, memasukkan sertifikasi. Karena kalau sertifikasi namanya masih tunjangan sertifikasi, artinya harus lewat proses sertifikasi. Prosesnya itu ada ujiannya dulu, ada prosesnya juga, nggak semuanya bisa langsung selesai gitu kan. 1 tahun kuotanya cuma 40.000, 60.000, 80.000. Ini nggak bakal selesai sampai tahun 2035 nggak selesai. Terus nanti datang lagi guru-guru baru belum sertifikasi, nambah lagi terus gitu. Jadi kita tadinya mengusulkan itu, bahkan guru PAUD non formal diakui untuk jadi guru. Ini bisa untuk mendapatkan sertifikasi. Itu nambah. Plus pesantren formal juga kita masukkan. Jadi kurang apa gitu yang dalam RUU Sisdiknas kemarin itu dalam konteks kita ingin melakukan gebrakan untuk kesejahteraan guru. Tapi beritanya diberhentikan. Pemerintah menghilangkan sertifikasi.
Sertifikasi dihilangkan karena itu jadi blokernya. Kesejahteraannya diusahakan dengan cara lain, tapi karena beritanya seperti itu, wah ributnya gimana nih, wah passwordnya gimana gitu kan, gitu-gitu kan yang berita yang begitu dipelintir karena esensinya dihilangkan. Kita justru ini mencari jalan yang lebih cepat gitu, dan nggak perlu pakai proses sertifikasi yang ganggu. Karena dulunya kenapa guru yang sudah jadi guru harus sertifikasi? Karena dulu kesempatan untuk mendapatkan pelatihannya sangat kecil. Persis seperti yang dulu ini masih ada ternyata. Yang dipanggil itu yang dekat sama dinas. Langganan, 4L, lo lagi. Sekarang Bapak Ibu bisa peningkatan kompetensi sangat mudah, bahkan dengan PMM siapa saja. Modul-modul prioritas tuh ada di PMM. Nggak ada lagi simpan-simpan hanya yang dapat surat tugas dari kepala sekolah atau dari dinas yang dapat materi. Semuanya bisa, tinggal bukan hanya siapa yang nggak dapat kesempatan, siapa yang nggak punya kemauan lagi. Orang yang nggak punya kemauan ya nggak bisa meningkatkan kompetensi sekarang. Tapi kalau kesempatan terbuka lebar. Jadi alasan sertifikasi yang awalnya itu sebenarnya sudah tidak terlalu relevan. Jadi guru-guru yang dalam jabatan kita sebenarnya ini udahlah, mereka bisa di fast track gitu ya. Nah ini RUU Sisdiknas kan nggak jadi masuk proses legislasi, jadi kita mungkin sudah tahun politik, kita akan coba lagi untuk ini kan ya, kita ajukan kembali. Tapi itu semangatnya Bapak Ibu, jadi Mas Menteri dan kementerian itu tuh sangat-sangat ingin untuk bisa guru-guru kita tuh semakin cepat untuk bisa dapat kesejahteraan yang lebih baik. Nah tapi itu ternyata memang jalannya ya memang ada dinamika politik, ada dinamika yang terjadi yang memang ya inilah bagian dari perjalanan itu. Tapi bayangkan ya, 1,6 juta guru bisa dapat tunjangan yang tadinya mereka harus dapat sertifikasi, plus guru PAUD non formal, tambahin itu, plus guru madrasah formal. Itu kan artinya jauh lebih besar daripada yang ada saat ini di Undang-Undang Guru dan Dosen. Oke, baik, saya lanjutkan dulu. Jadi masalah invasi sama itu juga RUU Sisdiknas jawaban. Nah ini kayaknya yang paling heboh nih, kayaknya curhat tentang dinas gitu ya. Oke, ini dulu deh. Saya ingin dan mungkin nanti ini juga saya itu adalah dalam radar kami di pusat. Dan ini kami ingin menggerakkan semua UPT, jadi UPT itu seperti BBGP, Balai Besar Guru Penggerak, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, untuk melakukan advokasi kepada dinas, untuk melakukan konsultasi, dialog, supaya menjelaskan apa sih yang kita maksud dengan semua program Merdeka Belajar, termasuk untuk guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya Merdeka Belajar ini secara gampang ini adalah upaya Indonesia untuk melakukan problem solving, untuk melakukan pemecahan masalah. Ini bukan cuma ini pemimpinnya, ini kebijakannya, bukan itu. Kita ini fokus kepada problem solving, memecahkan masalah. Masalahnya apa? Krisis pembelajaran. Jadi kita melihat dalam 20-30 tahun terakhir pembelajaran pendidikan kita, akses itu walaupun masih banyak PR, tapi relatif sudah semakin baik. Angka yang lulus sekolah SD misalnya, lulus SMP itu meningkat, partisipasi sekolah itu meningkat. Tapi yang jalan di tempat adalah hasil belajarnya. Nah, hasil belajar kita itu jalan di tempat, stuck kita. Nah, ketika kita stuck, tapi pada saat yang bersamaan negara-negara lain pelan-pelan kok ngejarin kita. Bahkan ada yang sudah mulai mendahului kita. Kayak di SEA Games saja, saya bingung Vietnam kok nomor 1 ya, sejak kapan kita bisa nomor 1? Dan itu terjadi, by the way, itu Vietnam di bagian ini loh. Kita tuh udah mulai dilakuin nih gitu. Ini waktu 2018-2019 ya, kita udah mengalami masa, saya garis bawahi kata krisis sembako. Apa yang terjadi kalau krisis sembako? Menggap-menggap kita kan, gimana caranya? Kita panik, gimana caranya harus segera mengatasi krisis. Nah itu, krisis itu harus ada cara pandang, cara sikap yang kita harus segera bergerak memecahkan krisis ini. Ini problem, center problem dari Merdeka Belajar.
Jadi yang 24 episode termasuk yang tadi support SD tadi, semuanya itu adalah fokus kepada pemecahan masalah krisis pembelajaran. Jadi ini kita lakukan dengan cara-cara yang tidak biasa seperti yang diminta oleh Pak Presiden. Kita harus keluar dari cara-cara yang rutinitas, kita harus melakukan inovasi, eksperimentasi, karena krisis, udah krisis kita. 20 tahun, 30 tahun masih kayak gitu lagi kita menjalankan sistem pendidikan, kita akan semakin krisis. Yang kita korbankan negara kita, yang kita kan anak-anak kita, SDM kita yang akan bawa negara ini nanti ke depan, belajarnya kayak gitu-gitu lagi. Yang udah ketinggalan mana negara lain, nggak bisa. Jadi kita lakukan dengan dua cara. Satu, kita lakukan recovery. Ya, kita recovery, fokus sekarang jangan lagi pada konten. Nggak ngafal-ngafalin konten, nggak drilling-drilling. Fokusnya pada kemampuan fondasi. Kenapa kemampuan fondasi? Kemampuan fondasi itu adalah cikal fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemampuan yang akan terus membuat anak ini bisa belajar, kalau istilah kerennya itu learn, unlearn, and relearn. Learning harus jadi fondasi. Tanpa kemampuan itu SDM kita akan sulit bersaing masa depan. Akan membawa bangsa ini pada kemunduran. Nggak bisa bersaing kita. Jadi butuh SDM yang bisa learningnya oke. Jadi makanya kemampuan literasi, kemampuan numerasi itu sangat fondasi. Karena itu bisa untuk memahami informasi, berpikir kritis, melakukan problem solving dengan baik. Apapun kontennya, ini yang harus jadi fokus kita sekarang. Dan karakter, dia tangguh, bisa berkolaborasi, dia anaknya resiliensi dalam menghadapi kesulitan, tidak hilang akal, mempunyai integritas dan segala macam. Itu adalah lintas disiplin yang diperlukan dalam menavigasi zaman yang semakin tidak menentu. Nggak bisa kita biasa-biasa saja. Nggak bisa dengan cara yang sudah ada. Karena cara yang sudah ada ternyata tidak cukup baik membawa kita kepada pergerakan kemajuan yang kita inginkan. Nah, jika kita butuh perubahan, maka apa yang kita lakukan termasuk untuk pemimpin SDM yang ada dalam ekosistem pendidikan juga harus orientasinya pada orientasi membawa sistem ini kepada perubahan. Gitu. Jadi Merdeka Belajar itu masalah bangsa nih. Itu bukan cuma masalah, oh ini Mas Menteri Merdeka Belajar, enggak. Mas Menteri itu mikirin tugas sama Pak Presiden. Ini Indonesia 2045 jadi cita-cita mau jadi Indonesia emas. SDM kita harus disiapkan. Silakan Mas Menteri. Pendidikan kita harus melakukan apa, inovasi, eksperimentasi supaya kita bisa mencapai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu guru penggerak itu hanya brandingnya guru penggerak. Mas Menteri udah bilang dari awal, ini adalah pemimpin masa depan waktu itu, tapi udah terjadi saat ini. Udah bukan lagi masa depan, udah saat ini Bapak Ibu harus bergerak sebagai pemimpin. Pemimpin pembelajaran, pemimpin perubahan. Sistem kita perlu perubahan, jadi yang dibutuhkan orang-orang yang bisa untuk menggerakkan perubahan, yang berani untuk melakukan perubahan, bukan lagi yang fokus pada administratif dan status quo, rutinitas yang sudah ada. Perubahan artinya melakukan sebuah inovasi artinya bergerak dari titik yang ada sekarang. Kita bergerak dari state atau kondisi A ke kondisi B. Yang memang harus bergerak meninggalkan itu menuju kondisi B. Dan itu pasti tidak mudah. Tapi itu yang dibutuhkan, masalahnya bukan pilihan, ini kebutuhan kita sebagai bangsa. Karena itu, ini yang mungkin teman-teman dari BPGP dan BPNT perlu nanti untuk advokasikan kepada dinas. Masalah kita bukan masalah hanya di region kita. Ini masalah SDM untuk pembangunan bangsa, pembangunan daerah itu harus maju. SDM-nya harus betul-betul bisa memiliki kompetensi yang siap untuk menjadi SDM unggul untuk membawa bangsa ini untuk kemajuan. Yang kita perjuangkan itu kan anak-anak kita. Anak-anak ini yang akan membawa Indonesia menjadi apapun nanti kondisi tantangan yang akan dihadapi. Waktu tahun 2019, Mas Menteri pertama kali jadi Menteri itu, ada keluar sebuah laporan untuk future studies, di studi yang menganalisis masa depan, khususnya dalam bidang pekerjaan. Laporannya itu adalah, ini pakar-pakar dunia ada ngumpul. Saya lupa nama laporannya, tapi saya ingat sering diikuti. Pada tahun 2019,
diperkirakan tahun 2030 ini belum pandemi, belum disrupsi pandemi. Tahun 2030 itu 70%, 80% bidang pekerjaan itu belum ada pada tahun 2019. Bayangkan kita dalam sistem pendidikan mempersiapkan anak-anak kita untuk sebuah masa depan yang hanya 20% bidang pekerjaan yang kira-kira masih ada yang saat ini. 70%, 80% udah hal yang baru. Nah gimana caranya? Tiba-tiba ada pandemi lagi, kita semakin terdisrupsi lagi. Itu udah lebih kacau lagi untuk perkiraan masa depan. Dan artinya janganlah kita melihat apa yang persiapan kita untuk zaman yang sudah ada. Anak-anak kita itu hidup untuk zaman, apalagi kalau TK sekarang, SD sekarang, zaman tahun 2030-an, 2040-an, masa emas mereka tahun 2050. Tuh, bayangin tuh tahun 2050. Kita bodoh-bodoh ya. Tahun 2030 aja kita nggak tahu mau bayangin kayak gimana. Itu anak-anak kita sekarang tuh mungkin masa-masa sejarah itu 2040, 2050. Nah itu yang perlu kita pikirkan. Jadi kita mempersiapkan anak-anak kita untuk sebuah masa depan yang sangat penuh tantangan yang kita nggak bisa bayangkan. Tapi yang kita tahu dibutuhkan kemampuan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, memiliki karakter yang baik sehingga mereka bisa berdaya saing, bisa mengantarkan bangsa ini mencapai mimpinya 2045. Kalau kita percaya itu, ya ayo kita gerakan perubahan-perubahan itu. Masalah pemimpin itu bukan masalah tua dan muda. Ada pemimpin yang tua tapi masih semangat, masih oke, masih sangat open minded mau berubah. Tapi ada juga anak yang mudanya udah malas. Itu bukan masalah tua atau muda, itu masalah kompetensi dan komitmen. Anda punya kompetensi, Anda punya komitmen, ayo berani Anda untuk melakukan perubahan. Ayo, kita gerak sama-sama. Bukan masalah usia. Cara berpikir usia itu sudah tidak relevan lagi. Terlalu banyak contoh-contoh anak-anak muda yang bagus-bagus. Republik ini berdiri karena pemimpinnya anak muda. Cek ya, Bung Karno usia berapa jadi presiden? Lahir 1901. 1945 beliau umurnya berapa? 44 tahun. Bung Hatta berapa tahun? Bung Hatta lahir 1902. Ketiga. Perdana Menteri pertama Bung Syahrir. Usia berapa beliau jadi Perdana Menteri? 36 tahun. Wow. Jenderal Besar Sudirman jadi jenderal besar tahun berapa dia? 45, memimpin Panglima TNI, Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia. Usia berapa beliau waktu itu? 29 tahun. Wih, keren. Kita, Republik ini berdiri oleh anak muda yang berani membayangkan. Bapak Ibu jangan bayangkan waktu itu enak loh mau merdeka itu, banyak yang ala enak zaman Belanda, ngapain kalian nih banyak loh. Jadi cerita-cerita kita tuh yang sejarah tuh kesannya tuh semuanya baik-baik aja, serius sangat enggak. 1908 saya ingat ada sebuah, saya nggak tahu tulisan siapa ya, tapi ada sebuah tulisan yang saya mengisahkan. Wahidin Sudiroso dan Budi Utomo berdiri, terus Dr. Wahidin itu keliling Jawa untuk menyampaikan gagasan sebuah bangsa yang merdeka. Dilecehkan, dimudahin. Itu adalah bagian dari perjuangan untuk sebuah perubahan. Kartini, perjuangan beliau yang sangat luar biasa. Nggak banyak yang ngerti. Itu udah beda zaman aja pokoknya. Tapi mereka berani untuk berpikir dan berani untuk melakukan sesuatu untuk perubahan. Saya kali ini tidak, usianya nggak lama karena harus mereka. Ki Hajar sama cita-cita beliau Indonesia merdeka. Kenapa Ki Hajar nggak jadi Menteri Pendidikan lama di awal? Karena beliau udah sepuh dan kondisi fisik ya. Waktu Indonesia merdeka. Tapi Soekarno sangat hormat dan sangat menunjuk pada
apa yang dijelaskan oleh Kiai Dewata. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi masalah itu bukan masalah usul, tapi ini PR kita, ini PR Kemendikbud, tim kami, nanti itu PR kami, Pak Adi, Pak Eko, kemudian nanti kita harus melakukan advokasi. Udah masuk dalam radar saya, DIY sama Unik, seperti yang paling penting di advokasi adalah pemerintah. Jadi tunggu tanggal mainnya aja. Mohon doa restunya. Tapi ini sudah masuk radar dan akan mudah-mudahan akan bergerak ke arah yang lebih baik. Karena kita tahu di sini dinas kompak ya, karena mereka saling ngobrol gitu, koordinasi terus. Nah ini nanti kita coba untuk melakukan advokasi untuk itu supaya nanti dimengerti dan itu kemudian bisa. Karena apa? Yang kita inginkan Jogja itu semakin melesat dengan zaman, relevan dengan zamannya kita. Untuk anak-anak yang akan hidup di masa mendatang yang seperti disebut. Ini Jogja harus menjadi teladan dalam hal melakukan sebuah perubahan pendidikan. Yang kita butuhkan adalah sebuah perubahan. Dibutuhkan pula pemimpin yang bisa mendorong perubahan, yang bisa mengelola perubahan. Bapak Ibu mungkin nggak sadar, pendidikan guru penggerak itu dari awal, semua bentuk assessment itu adalah assessment kompetensi kepemimpinan yang sudah kita definisikan untuk jadi pemimpin perubahan. Bapak Ibu mungkin nggak pede, tapi Bapak Ibu itu sudah di-assess. Jadi secara kompetensi Bapak Ibu itu sebenarnya sudah pemimpin. Tapi satu lagi, ini bagian kedua pelatihan. Oke, ada pelatihan segala macam. Nah pelatihan ini nanti Bapak Ibu tuh nggak akan, ya pertama kita akan terus lakukan pelatihan yang terutama di balai besar enggak. Bapak Ibu tuh harus ada perjalanannya juga, kompetensi sebagai pemimpin. Jadi kepala sekolah, pengawas sekolah itu tidak akan ditinggal seperti sebelum-sebelumnya. Nggak, kemudian diklat CKS selalu selesai. Ya nggak bisa lah. Harus ada journey, ibarat belajar bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa asing. Ini lagi level awal dulu nih. Habis itu nanti levelnya level intermediate. Berarti levelnya level advance. Karena ada journey itu ada kurikulumnya. Nanti kalau ada kurikulumnya, untuk jadi pemimpin itu nanti kita bakal bantu supaya bisa lebih bagus, lebih baik. Sehingga journey-nya itu tertata. Guru pun juga sama, nanti ada journey. Jadi nggak lepas gitu aja. Nah, itu nanti tunggu tanggal mainnya juga ya. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah kalau yang untuk sekarang, saran saya gini, yang untuk sekarang sebenarnya komunitas belajar itu adalah hak. Komunitas belajar itu ada di masing-masing sekolah, terutama yang melaksanakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdekanya ada secara mandiri, ada yang sekolah penggerak atau SMKPK untuk melakukan itu. Nanti tahun depan ini menjadi kurikulum nasional. Di kurikulum merdeka itu disyaratkan sekolah yang menjalankan ini ada komunitas belajar di dalam sekolah. Itu minimal, tapi juga ada komunitas antar sekolah. Saran saya gini, tadi ada misalnya Pak Banyu ya, Pak Banyu tadi ngomong tentang perundungan, manggil nama ayahnya gitu ya. Bapak Ibu tuh bisa berangkat dari sebuah masalah yang dirasakan bersama-sama, kemudian yuk keroyokan kita gimana cari solusinya. Nanti kita kemudian ada yang terlibat, jadi mungkin tema juga bisa. Ini tema yang anak yang mungkin bully lah, verbal bullying namanya, mungkin nama trennya gitu ya. Oke, kita nanti ada yang kelompok yang tertarik ini, ada kelompok tertarik dengan masalah bimbingan konseling, ada kelompok tertarik dengan masalah di SMP apa gitu ya, dan SMA apa, nah itu bisa macam-macam. Atau mungkin topik tertentu ya. Tapi start from the student, problem mereka apa sih yang bisa kita bantu? Masalah apa sih dalam pembelajaran murid? Itu pembelajaran bukan hanya kognitif ya, non kognitif juga. Yang kira-kira bagi teman-teman nih, kayaknya concern kita sama nih. Yuk kita sama-sama memecahkan masalah ini. Itu start from the student, start from that problem. Itu bisa menjadi sebuah hal yang sangat powerful karena kita langsung melihat pada aplikasi kepada masalah yang ada. Jadi daripada pelatihan yang sifatnya ya ikut rame-rame kumpul dan pelatihan ini ya random aja gitu, mendingan mulai dari masalah. Maka pelatihan itu akan jauh lebih hidup, jauh lebih bermakna, jauh lebih relevan.
karena kemudian langsung diterapkan. Kemudian sumber belajarnya di mana? Kalau ada di PMM, yuk kita cari PMM. Kalau misalnya ada narasumber yang kita kenal, yuk ajak, tarik. Kan juga bisa juga. Saya juga mendorong nih Bapak Ibu guru penggerak nih. Bisa juga kita beranikan diri, udah deh kita kumpul aja. Saya jadi PI sini, nanti kita pilih materinya. Misal ini saya dapat rekomendasi buku dari siapa gitu ya. Kita bedah yuk sama-sama gitu. Kita lihat di sini apa sih yang diminta oleh mereka. Kemudian kita bikin book club gitu. Terus nanti di ide-idenya didiskusikan, lalu kemudian mungkin dicoba gitu di kelas kita atau di sekolah kita. Kira-kira gimana ya hasilnya? Ntar kita kumpul 1 semester aja nggak ada ini. Itu juga sebuah bentuk targeted intervention. Jadi jangan awam-awam gitu, nggak kumpul-kumpul aja, tapi sesuatu fokus kepada pemecahan masalah yang real yang ada di ekosistem gitu ya. Jadi itu mungkin saya ingin dorong itu juga supaya sebenarnya dan BGP itu harus jadi fasilitatornya, maksudnya nyediain tempat, kumpulin apa masalah-masalah yang udah didiskusikan sama teman-teman. Bukan hanya guru-guru penggerak loh Bapak Ibu, ajak yang lainnya, bareng-bareng kita. Itulah esensi dari guru penggerak. Bukan hanya untuk guru penggerak adalah untuk ekosistem pendidikan, terutama di pemerintah daerah Bapak Ibu masing-masing. Guru penggerak ini adalah aset bagi pergerakan perubahan di masing-masing pemerintah daerah masing-masing. Itu yang paling utama dulu. Setuju? Sebagai aset. Ini harus gimana bisa mendapat space ya untuk kemudian bergerak. Tetapi janganlah putus asa Bapak Ibu. Saya melihat ekosistem pendidikan alternatif di Jogja sangat kaya sekali. Sangat kaya sekali. Saya dalam beberapa bulan terakhir saya ke Sanggalang, Salam, Sekolah Mangunan, Sekolah Dendito, sebelumnya ada Sekolah Tumbuh saya pernah. Itu tuh banyak yang bikin sekolah yang menurut saya semangatnya filosofi KHD banget. Banyak ekosistem yang bergerak itu sepertinya masih karena mungkin ekosistem kita belum ini ya, masih bergerak di ruang-ruang pinggir gitu ya. Jadi mereka nggak kelihatan, tapi mereka itu luar biasa terobosan-terobosan, sangat KHD banget, sangat memerdekakan murid banget. Kita bisa berjejaring dengan semuanya. Jadi yuk simpul-simpul ini bukan label, bukan status yang terpenting Bapak Ibu. Kita ini hanyalah sebagai jembatan untuk menyeberangkan anak-anak kita. Yuk kita kumpulin saling kemudian biar jembatan ini juga makin kokoh, makin panjang, makin bisa jauh kita dijalankan anak-anak kita. Gitu ya. Jadi ayo kita bergerak, tapi bergerak itu menggerakkan ekosistem. Dan karena Jogja itu tidak terlalu banyak amat, totalnya berapa? 6 ya? Berapa provinsi? Provinsi 6 loh. 6 kan? Ya udah lah, saya kemarin balik ke Kepri. Pulau Riau 13 loh. 13 loh jauh-jauh, Pulau Natuna 16 udah, pergi ke sananya udah energinya 2-3 hari itu kayak pergi sana mau pulang tuh 3 hari habis waktu. 1. Bapak Ibu punya kemewahan sebenarnya DIY. Dekat, kecil jumlahnya, sedikit. Tapi bisa lebih kompak nih. Tapi yang utama dulu ekosistem di Pemdanya, bantuin Pemdanya. Kalau Pemdanya nggak mau dibantu, kita bantu tanpa mereka sampai lagi dibantuin. Kenapa? Karena kita bukan ke Pemdanya anak-anaknya. Yang dapat juga anak-anak kita kan. Jadi cari cara gitu. Oke lah, kondisi Pemda masih agak terhambat pada saat ini. Kalau ada Pemda kayak Pulau Dogo kayaknya enak deh gitu. Ini yang paling ideal nih kalau ini pesan saya sekarang. Tapi yang udah lebih didukung, monggo lanjut. Yang belum pun cari akal gimana caranya. Sinerginya gimana? Gitu. Yang penting ujung-ujungnya anak-anak terbantu. Nah memang seperti itu di Jogja ada ASPD ya, itu juga kalau saya sangat mengerti. Sangat istimewa. Oke, jadi karena saya udah harus berangkat,
Saya sekali lagi mengajak Bapak Ibu, pertama konteks bagaimana perlindungan untuk guru, termasuk sistem kerja, kesejahteraan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah itu menjadi hal concern dari awal Mas Indi. Jadi track record kita tadi udah jelas Bapak Ibu. Tapi memang banyak yang terjadi itu perlu dinamika yang harus kita lewati. Jadi saya mohon doa restu, dukungan dari semua komunitas guru penggerak di Yogyakarta. Semoga kedepannya kita semakin dimudahkan, dilancarkan untuk bisa betul-betul mewujudkan cita-cita kita agar guru Indonesia, kepala sekolah, pengawas sekolah semuanya makin maju sehingga kemudian bisa melayani anak-anak kita dengan lebih baik sesuai dengan kodrat zaman di mana mereka akan berada. Satu ya. Yang kedua, PR bagi kami tentang hubungan dengan dinas. Ya, saya tahu itu sudah menjadi hal yang unik di Yogyakarta. Namun kami akan berjuang untuk mencoba melakukan advokasi, semoga nanti bisa lebih dipahami. Esensinya ini bukan masalah ini kewenangan, ini kita sama-sama berjuang untuk anak-anak kita supaya Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik dan bisa mencapai mimpi kita 2045 yang itu 5 besar loh, kata Pak Presiden 5 besar negara maju. Artinya kalau 5 besar sekarang aja negara G7 aja udah 7 tuh. Artinya harus ada 2 yang kita kalahkan kan, atau 4 yang kita kalahkan, ada 3 yang kita kalahkan agar kita masuk nomor 5 minimal. Bayangkan, masa kita bisa lebih bagus daripada Prancis, Inggris, itu Australia, Jerman, Jepang. Itu tujuan kita. Jadi 5 besar 2045 itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi itu yang kita perjuangkan. Jadi betul-betul kita harus berpikir dengan apa yang relevan saat ini, termasuk misalnya fokus kepada pembelajaran sepanjang hayat, literasi, dan juga literasi. Lalu yang ketiga, pelatihan Bapak Ibu. Pelatihan akan ada, sebenarnya udah mulai sekarang, tapi belum kita luncurkan secara ini. Nanti di platform Merdeka Mengajar ini kurikulum pembelajaran untuk kepala sekolah, pengawas sekolah yang terstruktur, ada journey-nya. Jadi itu tidak dilepas begitu aja. Ada journey, jadi Bapak Ibu akan terus bergerak belajar untuk lebih baik lagi. Tapi sebelum itu terjadi, karena ini sebenarnya mungkin akhir tahun udah mulai diluncurkan ya. Tapi jangan tunggu-tunggu. Bapak Ibu bisa berangkat dari yang tadi Pak Bayu sampaikan. Kita lihat anak-anak kita, apa sih permasalahan mereka yang kira-kira concern kita nih, start from there. Mulai dari problem, ini problem based learning. Mulai dari situ, lalu coba kita pikirkan apa ya yang kita bisa lakukan. Mungkin di SD ini ngelakuin ini di Bantul, SD di Sleman ngelakuin apa, SD mungkin sama-sama di SD ya, mungkin SD yang di Kulon Progo apa, atau di mana lagi, Gunung Kidul apa, di kota apa, di provinsi. Nah itu bisa kemudian diperbandingkan, misalnya kira-kira gimana nih, ternyata ini bagus ya, ternyata kalau di Sleman kayak gini harus ada variasi begininya, karena macam-macam lah. Tapi intinya itu jadi belajar untuk problem solving, masalah yang real. Maka belajar Bapak Ibu itu akan jauh lebih powerful, itu ya, nanti BPJP itu bisa ditampung. Terus gerakan ekosistem Bapak Ibu adalah pemimpin perubahan. Kenapa memang ada saya ya, kami kan mau di kelas ya Pak, saya sangat berempati terhadap itu. Tetapi Bapak Ibu saat ini adalah, kalau masalah elit nggak elit, saya bukan masalah elitnya. Bapak Ibu mindset itu udah benar. Mindset untuk berpihak kepada murid. Itu yang paling dibutuhkan. Nah, inilah guru penggerak itu kekuatannya di situ. Bapak Ibu itu sudah memiliki sebuah mindset yang sangat berbeda pada murid. Memang tidak harus melalui guru penggerak, karena tadi saya bilang banyak ekosistem yang di Jogja terutama itu ya, udah sebelum mereka belajar, mereka udah merdeka belajar duluan gitu. Karena merdeka belajar ini sebenarnya kan filosofinya dari KJ. Tapi ketika Bapak Ibu mau berkorban menjadi pemimpin, pemimpin itu adalah pengorbanan. Jadi pemimpin itu bukan masalah status ya, hilangkan masalah status. Jangan fokus masalah status, kita melakukan pelayanan dimanapun kita berada. Dengan kita betul-betul bisa berpihak pada murid, keputusan yang kita ambil, analisis yang kita ambil itu akan berbeda, berbeda jatuhnya. Daripada kalau fokusnya kepada jabatan
fokusnya kepada administratif berbeda. Jadi kita butuh pemimpin perubahan yang betul-betul bisa berpihak pada guru. Nah, karena itu guru penggerak ini dari awal kompetensinya sudah di seleksi yang dilakukan itu adalah itu. Yang wawancara yang Bapak Ibu sangat ingat itu semua perjalanannya itu, esai yang Bapak Ibu isi, ya simulasi mengajar itu semuanya itu ada kompetensinya. Itu bukan cuma suka tidak sukanya si wawancara, ada kompetensinya yang sudah kita definisikan ini untuk kebutuhan kita pemimpin perubahan dalam konteks Indonesia. Dan mudah-mudahan kita bisa melakukan ini dengan lebih baik. Dan kalau Bapak Ibu pun belum menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah ini by the way bukan sekali lagi pengawas sekolah kayaknya mau dekat pensiun menjadi pengawas gitu ya. Beda sekarang kalau kita muda menjadi pengawas. Pengawas itu adalah peran, bukan status, bukan jabatan, peran. Kita kalau nggak ada nomenklatur di undang-undang Sisdiknas, kita akan mengganti menjadi mungkin kayak pendamping atau konsultan atau apa yang teman belajar kalau akan macam-macam lah. Tapi pengawas itu kayak sangat intimidatif gitu ya, kayak diawasi kayak tapi ini lebih hubungan yang setara, yang egaliter, yang filosofinya sama untuk memperjuangkan bukan kita gitu. Itu filosofinya. Kan kita bisa lihat ya, banyak sekali pengawas dari konsultan dari organisasi yang misalnya bantu dari UNICEF atau segala macam usianya muda membantu mengkoordinasikan beberapa sekolah untuk sebuah tujuan kayak gitulah kira-kira. Jadi filosofi ini berbeda dengan filosofi pengawas yang sebelumnya. Jadi betul fokus pada menggerakkan perubahan, bisa menjadi coach juga bagi sekolah-sekolahnya dan lain sebagainya. Tapi ya tergantung dinamika yang ada di pemerintah daerah. Ini sebenarnya regulasi pengawas secara di Kemendikbud itu sudah siap karena Pak RB kan lagi melakukan revisi untuk Yafum ya. Jadi kita memang nungguin itu. Dan sebenarnya sekarang udah tinggal ini. Tapi arah kebijakan ke depan ya udah guru penggerak jadi. Sebenarnya udah sering disampaikan juga dan regulasi Kemendikbud sebenarnya ada yang menyatakan itu ya. Tapi kita supaya lebih kuat adalah di Kementerian RB-nya yang menjadi itu. Tapi arah kebijakan adalah itu dan kita tidak ada lagi diklat Cawas, diklat CKS itu tidak ada. Ya, jadi jangan lagi nunggu CKS, Cawas itu nggak ada. Mau jadi kepala sekolah, pengawas sekolah, PGP. Jadi PGP itu adalah pelatihan kepemimpinan. Titik. Mas Bri kan bilang itu bukan cuma guru yang bagus di kelas, guru yang ngajarnya hebat di kelas, bukan itu. Guru penggerak adalah pemimpin, titik. Yang mau jadi kepala sekolah atau jadi pengawas sekolah atau instruktur pelatihan, Bapak Ibu itu adalah pemimpin. Kompetensi yang di-assess PGP adalah kepemimpinan. Tugas-tugas yang Bapak Ibu lalui, modul-modul yang Bapak Ibu lalui itu adalah modul untuk kepemimpinan. Bagaimana pemimpin harus bisa memahami dirinya sendiri, pemimpin bisa memahami ruang kelas, pemimpin bisa memahami sekolah dan komunitas. Tapi tidak berhenti di situ. Habis itu ada lagi pelatihan-pelatihan lain yang terus bergerak, apakah manajerialnya dibagusin, apakah masalah pengambilan keputusannya, atau masalah-masalah. Nanti ada journey-nya, ada development-nya yang terus kita lakukan penguatan. Jadi Bapak Ibu ketika jadi kepala sekolah, pengawas sekolah juga jangan merasa bingung gitu ya. Karena nanti juga ada pelatihan penguatan secara berkelanjutan. Sama seperti filosofi guru harus menjadi pembelajar yang terus berkelanjutan, apa namanya PKB, pengembangan berkelanjutan, pengawas sekolah, kepala sekolah biasa. Jadi ujung-ujungnya semuanya bersinergi menggerakkan komunitas yang ada di dalam sekolah, komunitas antar sekolah yang ada di dalam pemerintah daerahnya, antar pemerintah daerahnya, semua itu bersinergi satu irama, kita menari dalam tempat gendang yang sama. Gitu ya. Saya demikian, terima kasih, saya kembalikan ke Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.